Selama 8 bulan kita berpacaran, kita belum pernah ngelakuin hal aneh. Aku saja belum pernah pegang tangan kamu, Numi. Numi, ayolah, aku sangat mencintai dan menyayangi kamu. Sebenarnya apa sih salahnya kita? Kita ini cuma berpacaran dan itu gak lebih. Itu yang salah, Rut. Aku membiarkan kita untuk berpacaran. Berpacaran itu hanya membuat kita dalam tatanan kosong, menjauhkan kita dari agama, dan hanya mendekatkan kita pada zina. Seperti yang kamu tahu, Rut. Untuk saat ini, aku ingin mencoba untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk mencapai semua itu, aku harus mulai meninggalkan hal-hal yang akan menghambatnya. Numi, itu menurut kamu, aku hal yang menghambat kamu itu, tapi aku gak ada hal lain apa yang bisa aku lakuin. Sudah, niatku sudah bulat. Apapun yang kau ucapkan akan berubah keputusanku. Jika kau memang sayang, biarkan ku capai tujuanku. Semua sudah ditakdirkan Tuhan. Janganlah memaksakan kehendak dan keinginan. Barangkali itu hanyalah dorongan hawa nafsu. Mungkin juga merupakan siasat setan. Jangan takut kehilangan cinta, karena cinta pasti selalu ada. Tak ada yang lebih harus dicinta selain Allah. Numi, terima kasih. Dan aku harap kamu akan selalu istiqomah. Amir, apa ini? Ada apa ini? Kenapa ini? Mengapa begini? Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ada pikiran yang sulit diungkapkan. Semuanya saling berebut dan bergejolak dalam hati ini. Semuanya saling hantam dan saling serang dalam otak ini. Nah, ini yang bisa menjawab semua kegelisahanku. Seperti yang dijelaskan di ceramah tadi, ketika kita sedang butuh petunjuk, bacalah Al-Quran. Karena semua jawaban atas pertanyaan yang ada di dunia ini telah dijelaskan di dalamnya. Nah, ini dia minuman yang bisa bikin pikiran saya tenang. Si Wildan waktu itu pernah bilang, ini minuman barang bagus dan barang mahal. Sebentar. Si Wildan juga waktu itu pernah bilang, minuman kayak gini nggak bisa asal minum. Ada tata caranya. Pertama, tuangin minuman ke dalam gelas. Udah kayak gitu, di bibir gelas ditambahin garam. Sedikit aja. Lagi. Udah kayak gini. Tinggal ditambahin sama perasan air lemon. Sedikit aja, biar tambah segar. Diaduk. Minuman siap untuk diminum. Oh iya, tapi jangan lupa
sebelum semua minuman habis dan telat, ambil perasan lemon tadi terus hisap sedikit. Oh iya, aku kan tadi baru dapat kado dari temanku. Maaf. Katanya minuman enak, rasanya kayak kencing sapi. Kerudung panjang. Kerudungnya panjang banget sih. Mungkin harus sekali lagi ya. Baik ah. Subhanallah. Wajahku terlihat cantik ya pakai kerudung panjang kayak gini. Jadi pangling. Dan perasaanku juga jadi lebih tenang. Mulai hari ini, aku akan berhijab panjang seperti ini. Bismillah. Nggak ada pengaruhnya. Minum banyak juga malah bikin tambah nggak enak. Goblok si Wildan. Katanya ini minuman enak. Yang ada malah bikin mual, bikin enak, bikin mau muntah. Kamu, mulai sekarang jangan pernah minum lagi. Minuman kayak gini gak enak, bohong. Yang ada malah bikin mual, bikin mau muntah. Wildan lo. Awas siapa yang teong, Wildan. Saya udah punya ide buat buletin. Buletin itu kan tinggal kasih judul. Ya. Gimana kalau kita kasih judul? Ingat. Biar gampang diingat sama masyarakat. Tapi hasilnya kumaha di? Gampang Cuk. Isinya nanti kita isi sama hal-hal psikologi, terus kita sambungin sama fenomena zaman sekarang. Gimana? Setuju nggak? Wah, setuju. Bisa tuh, jual
Kita yang jilid. Dan kita juga yang menyebarkannya. Siap? Saya setuju sama ini kamu dah. Duduk. Santai sedikit. Masih pagi. Ini. Nanti uang kita tabung. Terus kita pakai buat bikin sekolah. Gimana? Alhamdulillah Dik. Akhirnya selama 4 tahun kita kuliah ada hal positif yang bakal dilakuin. Copis. Coklat pesta masih pagi lapar. Sambil nunggu proses buletin, kita bikin parenting. Satu kunjung. Haji Dede, Cuk. Ya lah ben aja deh mau bapak itu ulang Iya, Cuk. Aja Ucup mah sensitif kayak patah tai. Haji Dede teh, Babe Ucup. Dari tadi atuh aku beli kopi. Ben, Apa? titip gorengan. Kacang. Sikat WC. Es dawet. Kau lagi. Tahu bulat. Ya, tarik nomornya sama kasir sama aku bawa sini semua. Waduh. Bene. Apa kenal? Jaga. Udah. Mending kita bahas buletin lagi. Boleh. Cuk. Ide enggak? Ya, dan sumber. Jok. Mau kopi apa? Kopinya dan Ben kan biasa. Oh, Gas. Nah, sebenarnya kita mau siapa? pojok. Nah, dari Benny, Umur 14. kan kamu kan udah lulus matematika, itu sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aku. Jadi 12 aja ya. Iya, kan sikap berarti. Yang udah lanjut. Si Benny kan cuma bercanda. Tunggu isi. Nah, mau ada Ben. Gimana kalau misalkan kita? Pengen tahu deh. Sini coba. Nah sih. Naon? Emangnya Si mana kau dewe? tukang kopi. Nyanyi, kamu bisa semen, aku mana teh mikir. Iya, si Mangnya nggak bisa diaduk. Naon anu diaduk kopi lah, anu diaduk mah naon sih? Ya kan harus pakai uang, Cuk. Aduh, kebiasaan. Yuk, coba kamera. Nah, itu aja. Ya, tolong beli kopi. Nyuruh marah-marah. Itu dompet ah.
Ya, si Benny pasuknya ide dia. Gak percaya kok. Apa Ben? Sebelum kita cari pemateri, aku punya permainan lagi. Kenapa? Kalau aku nanya, Dik jawab saya dengan paling keras. Saya. Iya. Siap. Cobain dulu. Saya. Nah, gitu. Mana pertanyaannya? Oh iya. Siapa orang yang paling ganteng? Oh saya. Ya. Siapa orang yang paling keren? Udah pasti saya. Nah, siapa ketua geng motor kita? Udah pasti saya, Benny. Siapa pemateri kita? Iya. Ben, kok jadi saya? Ben. Kamu diam. Ada yang lebih penting dari pemateri. Mau nggak? Masalah hati. Kalian tadi lihat, cewek yang belum pajak. Ada yang kenal nggak itu siapa? Gimana, Pak? Pemesan katanya. Tahu nggak? Oh, itu dulu yang bulat itu. Bukan yang bulat, yang bukan. Itu Dik, kamu nanyain itu sini. Nama dia Nomi Dik. Nomi Audina, Fakultas Psikologi, sama kayak kita, satu angkatan malah. Cuma memang beda kelas sama kita. Kenapa sih tadi? Jangan-jangan suka. Saya cuma pengen tahu namanya aja, nggak lebih. Suka nih. Sebentar. Mana Ben? Udah. Saya cuma pengen tahu namanya doang. Kalau udah itu, kalian jangan berisik udah. Kalau kamu memang beneran tertarik sama itu cewek, saya tantangin kamu untuk bisa dapat nomor teleponnya. Kalian tarik saya. Iya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Kalian jual, gua beli. Cukup. Gue sekarang kita satu lagi. Kok berdua? Siut nyali. Ya. Saya bakal minta nomor teleponnya. Diam sini. Kabarin aja deh. Kabarin nak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Kak. Ya ke kamu lah. Kan di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Ada apa ya? Mari. Dik separuh. Lumi kan? Kenalin. Dik, kita satu fakultas. Cuman beda kelas. Kamu kelas A dan aku kelas B. Iya kan? Iya, tapi kamu ada keperluan apa sama aku? Keluar. Mau pinjam buku? Tuh, buku yang kamu baca. Buku apa? Rosya. Aku udah nyari-nyari di rak. Tadi udah lama nggak ketemu. Boleh pinjam? Boleh lagi aku baca-baca juga. Sebentar aja, gak akan lama. 5 menit aja. Buat di fotokopi. Nanti aku balik ke sini. Gak mau. Aduh, Umi, jangan pelit-pelit. Boleh? Ya udah nanti aja. Kamu bisa kan pinjam ke teman kamu yang lain? Teman-teman aku udah aku tanyain satu-satu. Satu angkatan. Nggak ada yang punya. Selain kamu. Ya udah nanti aja.
Sekarang aja. Nanti aja. Sekarang aja, Nanti Numi. aja beres aku baca. Di perpustakaan nggak boleh ribut. Wah. Numi, kalau kamu kelamaan, nanti muncul siluman kayak gitu. Boleh dong? Nanti lah. Nah, kamu jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti kapan aku bisa baca bukunya? Ayolah. Boleh ya? Bentar aja, Numi. Bukunya boleh pinjam nggak? Kalau kamu nggak mau ngasih, aku akan pergi. Nih, Itu dong. Jangan susah-susah. Yaudah, nanti aku kesini lagi. Aku fotokopi dulu ya. Dadah. Pada kemana nih? Hei, bergerak! Juara lamaran nanti. Kalian ini ngapain sih kayak anak kecil aja? Sini. Nih, saya udah berhasil dapetin buku dari Sumi. Bentar. Apaan ini mas? Cuma buku. Yang kita minta. Yang kita minta apa? Nomor telepon. Gagal. Gagal bukan gagal, saya cuma mau ngajak ngobrol dia bentar dulu. Iya. Saya sekarang bakal minta nomor teleponnya. Kabarin lagi. Ayo. Lagi cuma. Kita berenang lagi aja lah. Nomi, bukunya udah selesai ya, fotokopi. Makasih ya. ya udah ngapain masih di sini? Udah beres kok. Emang kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh, kamu boleh kita aja. Ganggu katanya. Ya udah, biar aku nggak ganggu kamu. Boleh nggak? Aku minta nomor telepon kamu. Hah? Buat apa? Nomor telepon buat apa? Ya buat nelpon. Kamu ngapain? Buat nanya tugas. Kamu inget? Rosya itu minggu depan ada kuis dan ada tugas yang harus dikumpulin. Jadi aku pengen nelpon sambil nanya-nanya. Boleh? Udah tanya teman kelas kamu aja, kenapa sih? Nanya teman kelas, Numi. Teman kelas aku itu kalau di kelas pada tidur, nggak ada yang bangun, nggak ada yang perhatiin. Ya masa semuanya tidur? Gak mungkin kan? Ah, pasti ada yang tahu. Ada yang mau gimana orang dosennya ikutan tidur. Berisik, Anak muda di bangku asmara. apa yang pernah muda aja kemarin orang tua pak. Boleh nggak? Udah deh, kamu pergi aja deh daripada berisik-berisik lagi dilempar-lempar gitu. Biarin aja, aku nggak mau pergi. Pergi? Nggak mau, Pergi nggak? nggak mau. Pergi! Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau ngasih nomor telepon, aku akan teriak di sini minta nomor telepon kamu. Akhirnya aku nangis aja. Kata, Nomi! Berisik lagi. Capek aku. Aduh. Wah, ada tembok ini. Ini ada tembok. Di sini pak, di sini. Ini tembok. Assalamualaikum. Halo Nomi, boleh nggak? Pada berisik terus. Nih, Gitu dong, kan nggak harus dipaksa. Ya udah, nanti aku telepon kamu ya. Makasih. Waalaikumsalam. Iya Nomi. Assalamualaikum. Kasih salam dari Jawa. Woi, pada kemana sih? Baru dah. Mana?
Sekarang saya udah dapat nomor teleponnya. Saya punya strategi buat dapetin si Numi. Gimana ya? Sini, kumpul. Perang. Perang buat si Numi udah. Tanya. Gini strateginya. Nih. Hari terus berjalan, titik semakin
Katakan padaku, Numi. Jadi aku ingin menikahimu tahun depan. Kamu ini ngomong apa sih? Ngomong aja. Kamu gimana? Aku serius, Numi. Iya, tapi aneh aja gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Memangnya mengajak menikah harus menunggu petir dan hujan. Jadi gimana? Kamu mau? Aku nggak tahu. Kok nggak tahu? Ya, aku masih kaget aja. Aduh udah ya, kita kan mesti buru-buru ke kantor, nanti lagi aja diomonginnya. Tapi awas ya, jangan sampai bawa pembicaraan ini ke kantor. Aku nggak mau. Numi. Ya sudah. Aku tidak akan bahas ini di kantor. Tapi tolonglah, jawab pertanyaanku. Murobiku mengingatkan agar aku bisa lebih berhati-hati lagi dengan gaul dengan yang bukan mungkinnya. Murobi. Murobi itu siapa? Calon kamu? Bukan. Murobiku mengingatkan untuk aku nikah dengan yang satu haroka. Tadi Murobi, sekarang Roka. Ini ya, aku udah sholat istiqoroh, tapi aku belum tahu apakah aku harus tegas menolak atau bagaimana. Dan kalau misalkan kamu nggak ngerti sama istilah-istilah yang aku sebutin tadi, kamu bisa tanya Fadli, dia ngerti kok. Dan aku saranin sih kamu buat baca buku lebih banyak lagi supaya lebih jelas. Tapi awas ya, kalau misalkan kamu tanya Fadli, jangan sampai sangkut-sangkutin pembicaraan ini ke dia. Dia nggak tahu kan? Iya, Numi. Dia tidak tahu. Nanti juga aku akan baca buku. Dan ya sudah, aku juga akan banyak sharing sama si Pandi. Untuk sekarang, silakan kamu pikirkan terlebih dahulu. Kalau kamu sudah siap, nanti aku tanya lagi. Udah kalau gitu aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tahu dunia dengan membacanya tanpa perlu pergi ke tempatnya. Titik pun membaca Hasan Awana, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Wasiat Qurani, aktivis Harokat, dan hadis Surasa itulah judulnya. Juga baca bukunya Yusuf Qaradawi yang berjudul Metode Dakwah dan Fikih Prioritas. Tentu tak selesai semalam, titik jadi rajin baca buku. Aduh, ini nih pasti gara-gara sebelahnya si Benny nih. Bikin begitu panas ini, aduh. Lagi perut gede. Salah sendiri. Makan sebelah pedas kayak gitu banyak-banyak. Rasain tuh sakit perut. Kamu juga harus cobain deh. Mau? Jalan. Kamu baca apaan sih? Serius banget. Nih.
Saya udah nyerah buat dapetin si Numi. Loh. Kenapa, Dik? Kok mental kamu tiba-tiba ciut sih? Dari kalimatnya, dari kata-kata yang dia gunakan, saya sudah tidak sekufu dengan Umi. Mungkin dia cocoknya sama si Fadli itu. Oh, kamu gini sih, Dik. Bukan seperti Dik-Dik yang biasanya. Dik, untuk pria sekufu atau tidak, makanya kamu jangan hanya memikirkan perasaanmu saja. Pikirkan juga perasaan si Numi, Dik. Kan saya pernah bilang, kunci dalam sebuah hubungan yaitu saling mengerti antara perasaan dan harapan. Perasaan dan harapan. Terus, apa yang bisa saya lakukan? Kamu harus coba pahami dulu saja tentang apa itu harapan, keinginan, dan pikiran. Kok kali? Terus, kalau itu semua belum berhasil, saya harus ngapain? Ya ampun, masih nanya. Tanyain saja langsung ke orangnya, Dik. Udah Hadan, saya udah tanya langsung ke orangnya. Tapi apa? Apa buktinya? Saya nggak dapet jawaban apa-apa dari orangnya langsung. Dan udah saya tanya. Dik, namanya juga sebuah proses, Dik. Perlu usaha yang lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih pula, Dik. Kan pada dasarnya, sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ingat Dan, kamu ingat surat An-Nur ayat 26? Di situ udah dijelasin orang-orang kayak saya itu nggak mungkin bisa jadian sama orang kayak si Numi. Dan bedanya juga langit sama bumi. Dik. Salah. Saya punya kisah, Dik, tentang Fir'aun. Kamu tahu kan, Fir'aun itu orang yang sangat keji, tercela. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi dia tetap bisa mendapatkan istri solehah, Dik, seperti Asya binti Mazahib. Saking solehahnya Asya, meskipun dia berada di bawah kekuasaan Fir'aun, dia tetap mampu mempertahankan akidahnya sebagai seorang muslimah. Dia lebih memilih istana di surga daripada istana di dunia yang dijanjikan oleh Fir'aun. Bagi kita, Fir'aun itu kan orang jahat, Dik. Tapi bahkan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, Dik. Sebentar. Tadi lagi bahas saya sama si Numi, terus bahas Fir'aun. Ini maksud kamu saya kafir? Nanti kalau saya mati saya masuk neraka, Numi mati masuk surga, ya nggak ketemu dong. Jadi untuk masuk surga atau neraka itu tergantung amal perbuatan kamu di dunia, Dik. Allah juga sudah menjelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebentar, ini kamu bawa ayat, ngerti nggak artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Jadi saya masih yakinlah kamu masih bisa jadi suaminya Numi. Tapi kalau misalkan Numi memang bukan jodoh kamu nggak usah khawatir, Dik. Wanita di dunia ini jumlahnya 3.021.000.000. Masih banyak yang mau sama kamu, Dik. Sudahlah Dan, mudah-mudahan apa yang kamu ngomong itu benar. Sekarang saya cuma bisa berharap yang terbaik dari Allah. Aminin dong. Amin. Marilah kita tutup dengan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati. Pakai mau kemana ini? Hati-hati.
Ustadz, ya, ini teman anak yang kemarin anak ceritain. Yang mana nih, yang mana? Nama saya Benny Pak Ustadz. Oh, ini Benny. Yang diceritain itu saya Pak Ustadz. Dik, ya. Ini Benny cuma mau nemenin. Mana Pak Ustadz? Anak lagi buru-buru. Anak dulu nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Anak ada urusan dulu. Keluar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Di? Kemarin Fadli cerita sama saya kalau kamu tuh ingin nanya-nanya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kalau aku sih Pak Ustadz kan yang ingin tanyain. Gak tahu kalau dik-dik. Kan dik saya yang tanya. Diam Om. Jadi gini Pak Ustadz. Saya ingin bertanya sebenarnya apa keutamaan dari kita bergabung dengan suatu majelis? Sebenarnya banyak sekali keutamaan di dalam majelis itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya Pak Ustadz, Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, sesungguhnya Allah itu mempermudah baginya jalan menuju surga. Tuh. dengerin dik. Menuntut ilmu aja bisa masuk surga, apalagi majelis. Ya, dan bukan hanya itu saja. Di dalam majelis juga dipenuhi dengan orang-orang yang soleh yang akan senantiasa mengingatkan kita di dalam kebaikan dan senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kebetulan nih Pak Ustadz. Gimana? Dik-dik itu sekarang emang butuh orang yang buat ngingetinnya. Karena alarm aja gak cukup buat ngingetin dik. Bisa dibahas-bahas masalah itulah. Malu saya. Ya, memang tujuan dan harapan kamu mengikuti majelis ini apa nih? Kalau harapan saya sih Pak Ustadz, yang penting saya bisa baca sama tulis Al-Quran. Alhamdulillah kalau begitu ya, Ben ya. Kalau kamu bagaimana? Kalau saya dalam hal itu Pak Ustadz, saya bergabung karena ingin belajar menjadi muslim yang kafah. Selama ini saya mencari pengajian, bukan saja pengajian-pengajian yang membahas hal umum saja, tetapi pengajian-pengajian yang membahas hal khusus demi kepentingan umat. Kepentingan umat atau kepentingan jodoh nih? Ya kepentingan jodoh Pak Ustadz. Orang kemarin dia ikutan pengajian parkir komplek. Udah. Kamu ini nemenin malah ganggu. Gak usah diceritain kayak gitu. Malu. Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau kepentingan jodoh juga nih, Ben. Kita ini semuanya di sini berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki umat, dan memang semata-mata tujuannya untuk berjihad di jalan Allah. Dan kita juga di sini akan membahas banyak hal dari persoalan umat di seluruh dunia, persoalan pribadi, yang mungkin masalah bisnis, masalah pendidikan ataupun yang lainnya, dan salah satunya adalah membahas masalah pernikahan. Pernikahan, perbaikan jodoh dik. Persis kayak yang mau saya tanyain. Emangnya kamu sudah memikirkan pernikahan? Sudah Pak Ustadz, saya sudah punya niat untuk segera menikah. Sudah ada diincarnya? Ya Sudah. sudah Pak Ustadz. Cuman cara dik kemarin itu salah. Dik terlalu agresif. Ben, tolonglah. Kalau saya ngomong jadi potong, bisik. Ya sudah nih, tidak apa-apa. Yang penting kan sekarang kamu ingin memperbaiki diri. Ingat ya Didik, Ben, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, kita itu harus melewati dengan jalan yang terbaik pula. Kan jodoh itu sesuatu yang paling terbaik. Oh iya, kalian tahu cara yang disarankan untuk memilih pasangan hidup di dalam Arafah ini? Begini Pak Ustadz. Kalau aku sih Pak Ustadz gak usah muluk-muluk. Gak mesti cantik, gak mesti menarik. Yang penting ceweknya kaya raya. Gak boleh. Cari calon istri nggak boleh yang kaya raya doang. Benar kan Pak Ustadz? Sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ya rasanya kurang tepat saja. Jadi, kalau kamu bagaimana nih? Kalau Kalau saya dik-dik sih yang penting si ceweknya mau dulu sama dik-dik Pak Ustadz. Jadi emang sebenarnya belum ada yang mau sama Dik-Dik. Copis Pak Ustadz. Coba pisang ya Tante Ben. Cocok pisan. Ada saya jadi lapar. sebentar. Ben, jangan gangguin Pak Ustadz terus. Pak Ustadz, mohon maaf nih. Kenapa jadi bahas coklat pisang Pak Ustadz? Ya, Ustadz juga kan manusia, butuh hiburan, butuh coklat pisang juga. Kan saya masih banyak yang ditanyain. Ya sudah, itu yang tadi pasangan hidup. Sejauh yang saya tahu Pak Ustadz, kita ini tinggal memilih pasangan yang memiliki derajat yang sama dengan kita kan Pak Ustadz? Ya, itu yang lebih tepat. Tapi memang intinya itu adalah kesamaan prinsip bagi para pengemban amanah dakwah.
Pernikahan itu nih, Ben, bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta saja. Pernikahan juga bukan hanya sekedar menyatukan dua keluarga besar saja, tapi amal jama'i. Mana itu Pak Ustaz? Kerjasama antara suami dengan istri untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti itu. Jadi kerjasama antara suami istri yang itu Pak Ustaz? Iya, bukan itu Pak Ustaz. Bukan itu yang saya maksud. Ya memang sejatinya apapun yang dilakukan suami istri itu ya insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi ya jangan ngeres juga lah. Benny biasa Pak Ustaz. Ya sudah, tidak apa-apa. Lalu bagaimana yang selanjutnya kamu ingin lakukan gitu Dik? Kalau dari penjelasan Pak Ustaz, sebenarnya saya jadi bingung Pak Ustaz. Apa yang bisa saya lakukan? Sebenarnya lebih baik saya sarankan seperti ini saja. Kamu lebih baik tingkatkan lagi ibadah kamu. Kamu lebih baik tingkatkan lagi ilmu pengetahuan agama kamu dan pelajari lagi bab pernikahan. Kalau memang kamu sudah siap, segeralah tulis biodata dan kirimkanlah ke Harokah ini Dik. Dan jangan lupa tulis kriteria yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan detail-detail banget. Nanti malah kamu susah jodohnya. Ya Pak Ustaz, kalau masalah itu saya paham. Jangan lupa berdoa sama sholat berjamaah. Siap, saya ikut sholat berjamaah. Ya sebentar lagi sholat asar. Mari kita sholat berjamaah. Mari, Ya asar ya, benar. Mas Azhar, jarak ya. Pendirian, kata konsisten, atau keras kepala. Mengubah pendapat karena fleksibel atau pelin-pelan. Lambat karena hati-hati atau tidak siap. Cepat karena cerdas atau terburu-buru ya. Semuanya tampak sedikit beda, tapi hasilnya jauh berbeda. Hati ini hanya padamu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Pak Ustadz juga sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya. Apa yang ingin kamu tanyakan lagi sama saya, Dik? Jadi saya ingin bertanya perihal masalah kemarin Pak Ustadz. Untuk masalah itu lebih baik perhatikan kembali indikatornya. Apakah interaksi itu membuat Numi semakin dekat dengan Allah atau justru sebaliknya? Kalau saran saya sih tetap melakukan ta'aruf antar murabi. Meskipun pilihan murabi itu tentu yang terbaik, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Nanti setelah melalui tahap murabi, dilanjut dengan meyakinkan orang tua, sertai data yang valid dan akurat. Ngomong-ngomong tentang itu, sebenarnya saya sudah ada biodata Ikhwan yang mungkin cocok dengan kriteria ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak salah kasih Pak Ustadz. Ya, enggak. Kok kamu responnya seperti itu? Kamu nggak mau? Insya Allah kan, saya mau menerima Ikhwan ini. Semoga ini pilihan yang terbaik dan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Insya Allah katanya Toyo. Apalagi semua kriteria harapan ini ada pada Ikhwan itu. Dan semua kriteria harapan Ikhwan itu ada pada ini. Meskipun ada sedikit yang tidak sesuai, tapi saya yakin kalian pasti bisa mengatasinya. Baiklah Pak Ustadz. Saya siap dipertemukan dengan wanita ini. Ya, 2 pekan lagi kamu saya akan pertemukan. Terima kasih banyak ya Teh. Sudah mau membantu aku dalam menyelesaikan kelakuan ini. Nuni, berterima kasihlah kepada Allah. Allah. Kegelapan akan aku tinggalkan.
antum yang masih belum tahu nih, sebenarnya proses ta'aruf di harokah ini, atau mungkin juga di semua harokah, dilakukan antara calon-calon yang masih belum mengenal sebelumnya, agar prosesnya pun relatif lebih lurus, lebih murni, dan lebih ikhlas. Entah kenapa, Dik-Dik justru berproses dengan baik. Dik-Dik yakin jika Murabi sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang, terhitung baik manfaat dan mudaratnya. Hebatnya Dik-Dik bisa menjelaskan seluruh isi CV-nya dengan detail. Pada saat Numi diberikan sesi untuk bertanya, beberapa pertanyaan Numi berhasil Dik-Dik jawab. Cuman ada satu pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Mau di mana mereka tinggal setelah mereka menikah nanti. Nah, selanjutnya giliran Numi menceritakan isi CV-nya, singkat dan padat. Ketika Dik-Dik dipersilakan untuk bertanya, tapi dia malah bilang, belum ada yang ingin saya tanyakan. Padahal ya, banyak banget yang ingin ditanyakan Dik-Dik. Tapi gak tahu kenapa Dik-Dik malah bilang kayak gitu. Dalam proses ta'aruf, kita memang diberi waktu untuk memutuskan apakah akan lanjut atau tidak. Jika hati ente ragu-ragu, itu harus dihentikan untuk menghindari harapan-harapan semu yang berakibatkan galau yang berkepanjangan. Numi dan Dik-Dik akhirnya menuliskan gambaran mereka masing-masing yang ternyata belum tertera di CV supaya mereka saling memahami dan saling mengerti. Nah, saat di komitmennya, Dik-Dik mendapatkan kabar dari ustaznya bahwa dia tidak perlu melanjutkan ta'aruf tahap ketiga. Keluarga Numi lah yang meminta untuk tidak melanjutkannya. Itu karena orang tua Numi meminta untuk langsung menikah. Saat pertemuan itu, Dik-Dik datang dengan murabinya, disambut oleh kedua orang tua calon istrinya. Dik-Dik pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk datang ke sana. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2004, silaturahmi antar kedua keluarga berjalan dengan lancar. Dipastikan Dik-Dik dan Numi akan menikah pada tanggal 9 Mei 2004. Dan tahapan selanjutnya, karena hanya tersisa waktu 3 bulan kurang atas arahan kedua murabi, Dik-Dik dan Numi membentuk kepanitiaan yang terdiri dari teman-teman liko mereka. Semuanya mendukung dan semuanya ikhlas untuk membantu persiapan pernikahan Dik-Dik dan Numi.
engkau tidak akan mengizinkannya? Apakah hamba yang terlalu berdosa? Apakah hamba yang terlalu berdosa? Ya Allah! Hamba sudah bertobat, ya Allah. Hamba sudah bertobat atas segala kesalahan hamba. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba. Milda, kamu lihat Dik-Dik nggak? Dik-Dik hilang. Baby, kamu lihat Dik-Dik? Kamu tahu di mana Dik-Dik? Bocah, Dik-Dik di mana? Kamu tahu? Dik-Dik hilang. Bocah, ada yang tahu Dik-Dik di mana? Dik-Dik hilang. Dik-Dik hilang. Ini ada surat. Sejarah 1000 hari mendapatkanmu. Masa lalu memberitahu dia layak diperjuangkan. Dunia harus tahu bahwa aku berhasil menaklukkannya, seperti keberhasilanku yang sudah-sudah. Anjada wajada berlaku untuk semua makhluk. Dia numiku, ilmu dan istiqomahmu meluruhkan akalku. Aku mau sungguh karena itu. Setelah ini kita pasti bertemu. Pertemuan yang dijanjikan Allah, seperti yang pernah kamu ucapkan di suratmu dulu. Kalau tidak segera berarti nanti. Kalau tidak di dunia berarti di akhirat. Quran surat An-Nur ayat 26 menyadarkan bahwa pasangan itu memang sejatinya sekufu. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Alhamdulillah, proses ini telah sempat aku alami, meski mungkin tak sampai ujung. Karena masa depan adalah ketidakpastian, masa depan adalah 1001 kemungkinan. Tapi perubahan adalah keniscayaan. Tak ada yang pasti. Yang pasti adalah kematian. Yang bisa kulakukan hanyalah menjadi nahkoda di kapal diri, mengarungi pelayaran kehidupan. Aku sang penentu sikap, yakin pada janjimu, ikhlas pada takdirmu. Apa maksudnya ini nih? Dik-Dik gak mungkin bunuh diri nih. Coba anak aja. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kata-kata Dik-Dik seolah dia udah gak mau hidup di dunia? Sikapnya selama 2 tahun ini gak nunjukin itu sama sekali. Dari surat ini aja jelas Dik-Dik mengakukan asma Allah. Apa ini? Buku yang dibaca Dik-Dik? Metode menjemput kematian? Perspektif sumistik Al-Ghazali? Ya Allah, coba apa lagi ini? Coba apa lagi yang kau berikan kepadaku? Kepada Dik-Dik juga. Aku tahu ya Allah, aku tahu. Kau gak akan memberikan cobaan lebih batas kemampuan makhluknya. Tapi aku gak tahu harus apa sekarang ya Allah. Aku menyesal, Mik. Kenapa gak dari dulu aku menanggapi agama Dik-Dik untuk menikah? Dari 1000 hari yang lalu, Mik, aku menyesal. Mami, Dik-Dik telah kembali.
Maafkan aku. Selama ini aku telah merepotkan kamu. Cuma aku aja yang udah kamu repotin. Tapi orang-orang yang ada di sini tuh orang-orang yang udah kamu repotin. Iya, saya minta maaf untuk semua. Saya telah merepotkan kalian juga. Singkatnya, selama beberapa hari saya hilang, semuanya akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 hari kemarin, Dik-Dik itu bersama saya. Dik-Dik berusaha meningkatkan ibadahnya lagi. Dik-Dik berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya lagi, dan berusaha untuk mempelajari bab-bab lagi tentang pernikahan. Dan jadi sehingga Dik-Dik akan menjadi suami yang baik untuk Numi, dan Dik-Dik akan menjadi suami yang dapat membimbing Numi menjadi menuju surga. Jadi saya harap kepada semuanya, tolong jangan berprasangka buruk lagi sama Dik-Dik ya. Ya Pak Ustadz. Gimana? Gimana apanya? Jadi kita nikah tanggal 9 Mei. Insya Allah. Tekadku sudah bulat untuk menikahimu. Kamu juga kan? Insya Allah. Kalau kita sebagai manusia sudah punya tekad dan niat yang kuat, insya Allah pasti akan memberikan jalan. Dan semoga Allah memang menjodohkan kita berdua. Amin. Takbir. Allah